Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel kami, channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian yang diharapkan dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi seluruh petani yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya perkebunan, tetapi termasuk tanaman hortikultura. Pada kesempatan kali ini kita memberikan porsi untuk tanaman mungkin hortikultura. Salah satu kendala budidayanya adalah adanya penyakit-penyakit tanaman yang ada di tanaman hortikultura, salah satunya yang di famili Solanaceae. Oleh karena itu, pada sore hari ini kami mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Triwidodo Arwianto. Betul kan Pak namanya kan Pak? Ya, betul. Oh iya, iya. Jadi ini Pak, Terus. memang Solanaceae itu kan kalau nggak salah ya ada apa ya, tomat, ada yang lain-lain, itu penyakitnya ada banyak dan itu sangat kesulitan petani untuk itu. Jadi mohon pencerahannya Pak untuk penyakit apa saja yang termasuk, mungkin ada bocorannya Pak tentang apa, Ralstonia atau apalah itu Pak, kami yang kurang begitu paham itu. Waktu berikutnya kami monggo Pak untuk Pak Profesor Dr. Triwidodo Arwianto. Monggo Pak, silahkan. Ya, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, Solanaceae itu suatu famili atau keluarga Tuhan yang anggotanya banyak sekali itu. Dan sebagian besar memang yang dibudidayakan oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Yang sudah sangat familiar yaitu tomat, kentang, kemudian terong, cabai, tembakau, itu kan merupakan tanaman-tanaman yang nilai tinggi yang dibudidayakan oleh manusia di muka bumi ini di segala penjuru begitu ya. Salah satu penyakit yang sampai saat ini itu kami para akademisi tapi masih berusaha terus mencarikan solusinya adalah penyakit kayu yang disebabkan oleh bakteri namanya Ralstonia solanacearum. Bakteri ini berada di dalam tanah. Di dalam tanah dia menyerangnya tentu saja lewat bagian tanaman yang ada di dalam tanah, yaitu akar. Melalui akar, kemudian masuk ke jaringan pengangkutan yang namanya xilem. Di situ menghuni xilem, kemudian bakterinya memblokir jaringan xilem, membentuk senyawa-senyawa polisakarida namanya, sehingga aliran air dan nutrien dari bawah ke atas itu terblokir. Nah, sehingga tanaman kenampakan dari luar itu layu. Sehingga kalau kita melihat tanamannya layu itu sebenarnya sudah lanjut ya gejalanya karena bakteri sudah banyak berkembang di situ. Itu tentang salah satu penyakit yang saat ini saya geluti dari segi pengelolaannya, Mas Agus, yaitu penyakit yang ada di dalam tanah yang memang sulit itu. Iya. Pak, itu Bapak sampai sebagai pendengar. Ini kan Pak, sampai nulis buku mengenai Ralstonia di Solanaceae itu ya Pak. Gimana itu Pak bukunya aja? Ya, buku itu memang saya tulis karena setelah sekian lama menggeluti bakteri itu, saya ingin menyebarluaskan kepada para mahasiswa tentu saja ya di kalangan akademisi, para peneliti, dan siapapun termasuk para petani karena saya tulis dalam bahasa yang relatif mudah dicerna begitu ya. Mulai dari sejarahnya, kapan masuk ke Indonesia, kemudian usaha yang menguntungkan dan berbagai macam informasi. Itu sebenarnya sudah terbit tahun 2013 ya, sudah 6 tahun yang lalu. Ini memang sedang dalam proses untuk edisi kedua karena kan penelitian tentang penyakit tumbuhan di berbagai bagian penyakit tumbuhan itu kan cepat sekali itu. Udah banyak sekali informasi lanjutan yang itu memang harus
diperbaharui. Tapi saya kira sebagai informasi awal tentang apa itu Ralstonia, penyakit yang disebabkan seperti apa, gejalanya bagaimana, itu saya tuliskan di buku. Iya, Pak. Pak, itu kalau mengulangi di buku itu, Pak, itu sejarah Ralstonia tadi gimana, Pak, secara singkatnya itu, Pak? Ya, secara singkatnya, itu dulu di Sumatera Utara itu kan ada daerah Deli, Mas Agus, di sekitar Mas Agus itu. Oh iya, Daerah Pak. Deli itu kan ada perkebunan tembakau yang terkenal. Tembakau Sejak Deli, awal kan Pak. terkenal Iya, itu karena ya tembakau Deli kan tuh sebagai pembalut cerutu, bagian yang paling luar itu memang mahal luar biasa itu. Nah, itu di salah satu perkebunan itu ada tahun 1800-an. iya, Pak. Dicatat oleh para peneliti Belanda pada 1800-an itu ada gejala tanamannya itu kok kerdil, nggak bisa berkembang dan layu. Ada Oh, apa ini? Nah, saat itu kemudian kan Belanda waktu itu ya yang masih iya, berperan di iya. sana melakukan penelitian. Oh, ternyata itu bakteri. Oh, Bakteri diidentifikasi waktu itu namanya masih Bacillus. Bacillus oh, solanacearum. iya, iya. Kemudian karena perkembangan teknologi dan seterusnya sekarang menjadi apa yang disebut Ralstonia solanacearum. Waktu itu hanya spot-spot kecil-kecil didiamkan saja, wah ini nggak merugikan gitu ya. Oh, Tapi bakteri itu ternyata cepat sekali berkembang, kemudian akhirnya menyerang ya sebagian besar tembakau di Delhi itu, sehingga kemudian luasan serangannya menjadi tambah besar. Cuma sekarang tapi sudah nggak ada lagi sepertinya ya di sana, ya sudah diganti dengan masih ada, kapal. Pak. Oh Tapi masih. iya, tapi menariknya begini, Pak. Saya membaca sejarah perkebunan di Sumatera Utara itu kan awal mulanya memang tembakau itu kan, Pak. Sampai Ya. dikirim dari Besuki sana ahlinya apa itu namanya, nama Belanda lupa saya. Ya, itulah berarti sejalan juga sejarah ini dengan tembakau dan penyakitnya pula gitu, Pak. Iya. Ya. Iya, Pak. Kalau di Pulau Jawa itu pada awalnya ditemukan pada kacang tanah justru. Tapi Oh, Ralstonia solanacearum itu memang sebagian besar menyerang Solanaceae, tapi juga bisa menyerang tanaman lain iya. dari keluarga lain, dan itu totalnya dilaporkan sekarang itu lebih dari 200 spesies yang Oh, bisa diserang. iya, Nah, iya. kalau yang di Pulau Jawa awalnya pada kacang tanah itu, kemudian menyebar kemana-mana. Pak, itu kan gini, kalau dulu kan waktu saya kuliah dengan Bapak dulu kan, itu kan itu ngomongnya pseudomonas gitu kan, Pak. Kok bisa ganti Ralstonia itu gimana sejarahnya itu, Pak? Oh ya, ya itu bakteri ini sudah mengalami perubahan nama berkali-kali. Oh, Yang pertama itu disebut Bacillus solanacearum. Kemudian para peneliti lebih melihat lagi karena bakteri ini sangat merugikan, lagi sebenarnya siapa toh ini si bakteri ini. Dengan kemajuan teknologi kemudian dilihat ternyata sampai perkembangan terakhir ini ada perbedaan di susunan DNA-nya. Itu berbeda-beda antara satu genus dengan genus yang lain, yang tadinya Bacillus kemudian menjadi Xanthomonas, menjadi Pseudomonas, berpindah lagi menjadi Buchholderia, yang terakhir Ralstonia. Ralstonia solanacearum. Bakterinya itu sama itu, tapi namanya berganti-ganti karena memang sekarang dilihat, oh ternyata kamu masuk kelompok ini, begitu. Dengan teknologi modern itu. Pak, itu mungkin yang terakhir ngomong-ngomong, pengendalian yang efektif di Solanaceae gimana, Pak? Ralstonia itu kira-kiranya, Pak. Oke, saya bisa sharing ini satu slide saja. Oh ya, boleh Pak. Ya, Pak. Ya. Monggo, Pak. Oh, ya sudah. Ini satu saja, satu slide yang saya merangkum dari sekian banyak ya. Sebentar. Ini kok Windownya kok itu. Nah ini hanya satu, Mas Agus. Jadi yang namanya Ralstonia solanacearum itu dikelompokkan ya, saking banyaknya bakterinya itu dikelompok-kelompokkan. Ini ada kelompok besar yang namanya ras. Yang kanan itu ras 1, yang kiri ras 3. Ras 3 itu spesifik menyerang kentang di dataran tinggi. Oh, iya Pak. Karena dia sudah beradaptasi pada kondisi tinggi, suhu rendah, kelembapan tinggi, dia khusus menyerang kentang dataran tinggi. Kalau yang ras 1 ini yang di dataran rendah.
Yang ini bisa Oh, menyerang apa saja, tomat, terong, lombok, tembakau, bahkan tadi ada kacang tanah, ada apa jahe juga bisa diserang oleh kelompok ini. Nah, ini pengelolaannya berbeda. oh, iya. Ya, jadi kami dan teman-teman di senior-senior kita di luar negeri juga mengembangkan. Ada beberapa komponen, mulai dari varietas tahan sampai penambahan bahan organik. Komponen ini bobotnya berbeda-beda untuk ras 1 maupun untuk ras 3. Misalnya di sini. Varietas tahan atau toleran. Kalau untuk mengendalikan yang kelompok ras 1 itu nilainya 2. Oh, Sementara kalau yang mengendalikan kentang itu bobotnya 3. oh, iya. Nanti kalau dikombinasikan dari beberapa cara ini, Iya. kalau nilainya itu sudah 10 atau lebih, itu artinya itu sudah cukup untuk bisa mengendalikan. Hmm. Jadi kalau Anda lihat ini kan komponennya 1 sampai 7. Iya, Pak. Berarti tidak ada cara tunggal yang Oh, bisa mengendalikan rastonnya. Jadi harus dikombinasikan. Nah, iya. dari sekian ini dicari di tempat tersebut mana yang tersedia di antara sekian cara pengendalian itu. Ada satu Kalau lagi yang sudah saya kembangkan tapi belum saya masukkan di sini itu dengan grafting, Mas Agus. oh, grafting. Ya, Itu itu disambungi itu ya, Pak ya? ya disambung. Jadi ini sudah saya stop ya. Jadi ini ada sekian banyak. Jadi dipilih di daerah itu ada nggak ini varietas tahan. Iklim dingin jelas nggak ada di tempat kita. Yang bisa itu benih sehat. Tanah bebas ini juga relatif hampir tidak ada, Mas Agus, Oh, karena iya, Pak. sebarannya itu sudah sangat luas ya, sehingga ini bisa dicari sih, tapi untuk itu membuka hutan ya kan nggak boleh. Tanah subur Iya. dan seterusnya ini masih bisa diusahakan. Nah ini aja dicari, dikombinasikan. Kalau jumlahnya 10 atau lebih itu sudah cukup untuk mengelola. Gitu, Mas Agus. Iya. Karena kalau petani itu kan Pak selalu Hmm. pertanyaannya gini, Hmm. di apa-apa disemprot dengan apa kayak gitu. Nah itu padahal kan tekniknya tadi Hmm. banyak, saya itu ada 17 tadi ya kan Pak. Mana yang Ya, satu ya. Itu Obatnya apa kombinasikan. selalu kan gitu Pak, selalu obatnya apa gitu. Iya. Nah, kalau rastronean ini memang nggak bisa dikendalikan dengan bahan kimia. Ya. Ya bisa, tapi itu di laboratorium diadu satu sama satu, ini bahan kimia, ini bakterinya diadu itu bakteri mati. Tapi kalau di lahan tidak bisa, sulit. Iya. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Profesor Dr. Triwidodo Arwianto sudah Sama-sama. berbagi ini. Ya. Mudah-mudahan ini banyak dilihat petani-petani kita untuk Mudah-mudahan. mengendalikan tanaman-tanaman Ya. solanacea tadi ada Ya. kentang, ada tomat, terong, Ya. gitu Ya. Pak. Ya. 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 Terima kasih sekali lagi Pak Triwidodo. Ya, sama-sama. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.